Hai guys, welcome back to IFC Studio dengan gue Steven dari channel Roy Black. Dan di topik kali ini gue pengen ngebahas salah satu parfum yang lagi nge-hype istilahnya di IFC sendiri. Dan hype-nya itu awalnya dimulai dari Mr. Shadow, Om Yos. Dan dia bilang Vibrant Leather Cologne itu wanginya mirip banget sama Dior Homme Cologne. At first gue masih agak sedikit ragu karena Zara gitu loh. Well, walaupun Vibrant Leather-nya mirip sama Aventus, I'm kinda like hesitate gitu. Gue masih hesitate banget buat nyobain Vibrant Leather Cologne. So, long story short, akhirnya salah satu reviewer kita, Sony dari channel Wajib Wangi, dia cobain Vibrant Leather Cologne itu dan masuk ke top 10 summer list dia. Dan gue makin penasaran setelah itu. Akhirnya gue ada ketemu sama Sony dan Sony bawain gue dan gue spray. Awalnya seperti itu. Dan straight away, petek gitu, gue langsung I need to get a bottle. So, long story short lagi, akhirnya gue nge-hunting itu Vibrant Leather Cologne tuh susah banget. Sampai akhirnya ada temen dari IFC Regional Jawa Timur bilang, ada nih Vibrant Leather Cologne di Surabaya gitu. So, gue quickly, tanpa basa-basi langsung nitip. So, thank you so much buat IFC Jawa Timur, especially Rati, udah ngebantuin anak-anak IFC buat ngedapetin si Vibrant Leather Cologne. So, without further ado, kita langsung ngomongin aja. Boxnya simple, Vibrant Leather Cologne ala-ala Zara. Terus di sini kayak ada laut-laut gitu, maybe it's not really important, nggak terlalu penting banget istilahnya boxnya. Botolnya seperti ini, dia pakai pipe biru kayak gini, agak sedikit mirip sama Libre, YSL L'Homme Libre, terus agak sedikit mirip Dior Homme, nggak ada sih Dior Homme, nggak ada yang pipe biru. Lebih mirip ke si YSL Libre sih sebenarnya. Well, botolnya sebenarnya sama aja kayak botol leather Vibrant Leather biasanya. Tutup plastik, di atasnya ada tulisan Zara. Di sini Vibrant Leather Cologne Zara. Ini ukuran 120 ml dan this is the unique part. Di botolnya dia tulis ini adalah Eau de Cologne. Eau de Cologne itu adalah tingkatan bisa dibilang lebih rendah daripada Eau de Toilette. Kita langsung ngomongin wanginya aja. Sprayernya kayak gini, short spray tapi mistnya lumayan lebar. Dan sekarang kita ngomongin wanginya. Opening dari parfum ini bisa dibilang straight up itu adalah bergamot, dan bisa dibilang bergamot yang udah bercampur dengan white floral. Dan white floral di sini dominannya lebih ke nggak senatural si Dior Homme Cologne, tapi yang lu bisa dapetin adalah extra kick dari ginger. Nah, ini adalah salah satu perbedaan si Dior Homme Cologne dan Zara Vibrant Leather Cologne. So, di sini bergamotnya itu ada infuse si gingernya itu, dan lumayan dominan. Somehow dia agak sedikit bisa dibilang gimana ya, berdiri di tengah-tengah antara Dior Homme Sport sama Dior Homme Cologne. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena Dior Homme Cologne itu sebenarnya nggak ada ginger. Yang ada ginger itu Dior Homme Sport. So dia ada di between, kayak dia milih jalan. Gue bingung, gue mesti belok kiri atau belok kanan gitu. But itu bukan artinya wanginya jelek, nggak. Wanginya pleasant, enak gitu. I just can't get enough sebenarnya dari openingnya. It's just so good. So, porsi awalnya yang gue bilang wanginya bergamot white floral itu, dia nggak stand terlalu lama, dan ginger itu setelah 5 menit, 7 menit dia udah mulai berubah. Dan ketika dia berubah itu mulai masuk ke fase white floral, ginger, and musk. Di sini, gue bisa bilang ada perbedaannya lagi dengan Dior Homme Cologne adalah si Zara Vibrant Leather Cologne ini tuh lebih soapy. Kenapa gue bilang gitu? Karena musk di sini adalah musk yang clean, walaupun dia sama-sama clean kayak Dior Homme Cologne,
cuman di sini lebih soapy. Dan di sini ada dry down-nya. Dry down-nya itu bisa dibilang sedikit white floral, sedikit bergamot. Gingernya pun masih ada sedikit, tapi yang dominan adalah muskiness dari si musknya sendiri dan ada tinge soapiness. So all in all ini adalah parfum yang sangat-sangat enak gitu, sangat pleasant. Well, mungkin untuk beberapa orang wangi ini tuh terlalu enteng, especially buat orang yang suka wangi-wangi berat akan ngerasa ini parfum apaan sih? Sebenarnya bukan apaan, tapi memang wanginya itu wangi koloni, istilahnya wangi cologne yang benar-benar light dan enteng, gampang dipakai kapan aja. So next, makanya gue bakal ngomongin occasion dari parfum ini. Parfum ini lu bisa pakai kapan aja, di mana aja, kapan aja, se-versatile itu karena keentengannya sendiri. Lu mau pakai buat nyantai-nyantai di rumah atau lu mau pakai buat kerja pun sebenarnya nggak akan ada masalah. So this is really good menurut gua. Dan umur, lu mau umur berapa aja pakai parfum ini tuh nggak akan ada masalah. So this is that good menurut gua ya. Dan next gue bakal ngomongin faktor harganya. Parfum ini kalau nggak salah awalnya itu sekitar 450.000 dan kemarin ini sempat diskon sekitar jadi 300-an ribu gitu. So this is a good buy karena dia ukuran 120 ml. 300.000 120 ml dengan wangi seperti Dior Homme Cologne. What else you can expect gitu sebenarnya. Dan gue dengan ngomongin harga itu, gue bakal next ngomongin soal performance dari parfum ini. Harga 300 ribuan, tapi performance-nya jauh lebih bagus dibanding si Dior Homme Cologne. That's the amazing thing menurut gue. Dior Homme Cologne lu paling cuman bisa dapetin 4 jam maybe. Itu aja udah push to the max, 4 jam, 5 jam. Ini lu bisa dapetin 6 jam. Yes. Jadi wanginya itu lebih bertahan menurut gue. So that is a really plus point menurut gue. Harganya udah lebih oke dibanding Dior Homme Cologne yang sejutaan. Ini cuman 300 ribuan kalau lu masih bisa dapetin. Terus performance-nya lebih bagus, wanginya juga sama-sama transparan walaupun ini lebih sintetik dikit dan lebih soapy. But that's a good thing. Dengan soapiness lu korbanin sedikit transparansi di si Dior Homme Cologne tapi lu dapetin performance gitu. So this is really good, makanya nggak heran ini jadi parfum yang salah satu yang paling nge-hype sekarang di IFC. Dan gue mau bilang kayak gini, kalau misalnya teman-teman lagi ada ke butik Zara, kalau nemu Vibrant Leather Cologne ini, don't hesitate, just buy. Karena kalau misalnya lu nggak pakai pun, lu nggak suka pun, lu bisa kasih ini sebagai kado ke orang. Seperti gue sendiri, gue stock up sekitar beberapa botol lah ya. Gue stock up beberapa botol. Ada 2 mungkin yang bakal gue pakai, gue keep buat diri gue sendiri karena gue suka sama wanginya dan ease of use-nya, istilahnya lu bisa pakai kapan aja. Dan sisanya gue bisa jadiin kado gitu. Mindsetnya seperti ini, kalau misalnya lu kasih kado ke orang, parfum 300-an ribu, it's kayak pas orang terima kayaknya dapet parfum gitu kan, pasti seneng gitu kan. Dan oh ya, gue lupa satu hal, ini wanginya menurut gue unisex, cowok dan cewek bisa pakai. So makanya gue stock up. Dan kalau misalnya ada temen kantor atau siapapun itu, istilahnya kerabat atau saudara lagi ulang tahun, gue tinggal kasih aja, nih gue kasih parfum gitu. Well, that's like really good gitu. Feelingnya enak, lu bisa ngasih kado 300-an ribu tapi seakan ada dapet, I don't know, prestigiousnya sedikit maybe. Well, itu adalah pendapat gue ya, pendapat orang bisa beda. But untuk teman-teman, cobain yang namanya Zara Vibrant Leather Cologne ini karena wanginya tuh enak. It's good. Oh ya, satu saran lagi, ketika teman-teman pakai parfum ini, jangan pakai cuma 3-4 spray, go liberal. Just keep on spraying karena wanginya tuh enak. So, itu aja dari gua. Thank you buat teman-teman udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe ke channel IFC Studio ini, like this video and leave a comments down below. So, thank you guys for watching this video. Sampai di video selanjutnya. Bye-bye.